Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keputusan mengenai tunjangan hari raya atau THR untuk karyawan swasta, BUMN dan juga BUMD. Ya, Prabowo menyebut THR paling lambat harus dibagikan 7 hari sebelum hari raya. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga mengumumkan soal bonus hari raya bagi pengemudi dan juga kurir online. Untuk besaran jumlah THR yang akan diterima, Presiden Prabowo menyebut semua akan diatur berdasarkan perundingan antara kementerian terkait dan juga pemilik jasa online. Sementara itu, Prabowo juga menegaskan pencairan THR bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akan tepat waktu, paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran. Tak terasa kita sudah berada di hari ke-10 bulan Ramadan dan sebentar lagi kita akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Saudara-saudara sekalian, saya pada siang hari ini dapat laporan dari para menteri Kabinet Merah Putih. Mereka telah melaksanakan beberapa kali pertemuan dan akhirnya kita telah memutuskan beberapa kebijakan tentang pemberian THR kepada pekerja swasta, BUMN, BUMD. Dan juga kita telah berunding dan telah kita dapat suatu komitmen dari pimpinan perusahaan pengemudi online, yaitu Saudara Patrick Waluyo, CEO dari Gojek, dan Saudara Anthony Tan, CEO dari Grab, dan juga hadir bersama kita siang hari ini perwakilan para pengemudi online dari Gojek dan dari Grab. Ini saingan rupanya ya. saingan baik ya kan. Jadi saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, saya minta agar pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMN, BUMD diberi paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dan besaran dan mekanismenya akan nanti disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran. Kemudian yang kedua, pada tahun ini pemerintah menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang telah memberi kontribusi yang penting dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Untuk itu pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Saat ini terdapat kurang lebih 250.000 pekerja pengemudi kurir online yang aktif dan kurang lebih 1 sampai 1,5 juta yang berstatus part-time, yang tidak full-time tapi part-time bekerja. Untuk besaran dan mekanisme pemberian bonus hari raya ini kita serahkan dengan nanti akan dirundingkan dan akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran. Saudara-saudara sekalian, semoga dengan kebijakan ini para pekerja dan para pengemudi online dapat merasakan libur dan mudik dan Idul Fitri dalam keadaan yang baik.
Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Ketenagakerjaan, kemudian Menteri Perhubungan, dan Menteri Seskap, juga kepada pimpinan perusahaan, Saudara Patrick Waluyo dan Saudara Antoni Tan atas kerjasama yang baik ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada para pengemudi dan kurir online dimanapun engkau berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagi yang melaksanakan puasa, selamat meneruskan ibadah kita dan sampai kita jumpa kembali. Pemirsa, Menko Polhukam bersama Kapolri dan Panglima TNI menggelar rapat koordinasi lintas sektoral untuk kesiapan pengamanan Idul Fitri 1446 Hijriah. Rapat koordinasi lintas kementerian lembaga digelar di Auditorium STIK Lemdiklat Polri, Jakarta, Senin siang dengan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan dan dihadiri Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, beserta jajaran kementerian dan instansi terkait lainnya. Rapat membahas kesiapan seluruh kementerian lembaga untuk pengamanan kesiapan transportasi dan juga sarana prasarana perhubungan, serta tanggap bencana selama pelaksanaan mudik Hari Raya Lebaran. Rapat tadi dibahas tentang kesiapan daripada seluruh kementerian lembaga terhadap beberapa aspek. Yang pertama, aspek pengamanan yang meliputi penggelaran personil Polri dan TNI sebanyak 164.298 personil gabungan yang terdiri dari Polri sebanyak 93.358, kemudian dari TNI 66.714 dan kekuatan lainnya dari kementerian lembaga. Kita juga kali ini melaksanakan operasi pengamanan mudik dengan nama Sandri Operasi Ketupat tahun 2025. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dan juga perbandingan terkait dengan realisasi yang dilaksanakan di tahun 2024 kemarin, tentunya kita tetap harus melakukan kesiapan untuk menghadapi potensi puncak arus balik, arus mudik dan arus balik yang kemungkinan akan terjadi di arus puncak balik itu di antara arus mudik antara 28 sampai dengan 30 Maret, sedangkan puncak arus balik di tanggal 5 sampai dengan 7 April 2025. Menyiapkan 9 pesawat dengan beberapa jenis, yaitu Boeing, kemudian Hercules, TN dan Kasa, dan 12 unit helikopter dari berbagai jenis dan beberapa truk dan ambulan. Dan nanti personel tersebut akan dideploy ke wilayah-wilayah umum seperti bandara, stasiun, kemudian masjid, dan beberapa di tempat pariwisata.